told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade Terima kasih Om away. yang sudah datang ke Jogja. Ya inilah Jogja istimewa. Gimana Om? memang. Pesan dan selama dari sana rumah sampai titik terakhir di Jogja. Memang yang titik terakhir ini memang sebenarnya luar biasa, memang betul-betul istimewa ini di Jogja ini kan. Memang target akhirnya sebenarnya memang sampai Jogja. Jadi kita berangkat dari hari pertama itu Sabtu 18 Juni, hari Sabtu. Kita start dari Banda Aceh. Targetnya nginap di Kota Medan. Singgah di Medan sebentar, malamnya nginap di Medan. Besok pagi kita start jalan lagi pagi sampai Rantau Prapat. Di Rantau Prapat itu kita jumpa ada pengguna Grid Corolla juga. Dulu di GCC Medan sub chapter Rantau Prapat. Om Maimun namanya. Jadi Om Maimun ini dia orang Aceh juga, jualan mie di mie Aceh di Rantau Prapat. Terus ya kita dijamu malam itu dengan mie, minum segala macam. Istirahat di Rantau Prapat. Besok kita start lagi pagi, nyampenya ke Pekanbaru sebelum maghrib lah. Maghrib, Ya, maghrib lah sampai ke Pekanbaru. Udah disambut sama Om Amek dari PGCC kan. PGCC langsung dicarikan hotel. Itu semua urusan Om Amek sampai ganti oli. Nah, ganti oli juga di bengkelnya Om Amek. Jadi memang persaudaraan ini sebenarnya ya luar biasa lah, nggak bisa kita ini kan. Iya, karena banyak juga masuk WA dari kawan-kawan. Enak ya jalannya, banyak yang nyambut. Betul. Banyak teman di jalan kan. Nah, jadi memang ya itu memang kita memang mobilnya mobil tua kan. Mobil tua, Ya, menolak tua ya. Ya, tapi memang menolak tua dan banyak saudara. Yang nginap di Pekanbaru semalam. Semua itu diberesin Om Amek, PGCC, hotelnya, ganti olinya. Malah kita tanya berapa Om Amek, nggak apa-apa kan. Jadi memang ya luar biasa lah. Terima kasih kan ke ini PGCC. Terus kita lanjut lagi besoknya nginapnya di Jambi. Nginap di Jambi mungkin udah agak telat. Masuknya jam 11 malam. Karena siangnya dihadang di portal sama GCC Palelawan yang baru launching. Yang ketumnya Om Almi sama Om Pupung Waketum hadir ke sana kan. Ya di portal sama Om Vicky dan Om Eko. Ya udah makan siang di situ, dan kebetulan kita kemarin kan ada kawan satu lagi Honda Jazz. Sampai dia bingung, maksudnya kok segininya ya. Gitu ya. Malah dia ada bawa istri, anak sama orang tua, ibunya. Jadi luar biasa ya kan, di portal semua ini. Bukan kita aja kan. Betul. Jadi ya ibunya pun heran, kok bisa ya mereka gini. Di Pekanbaru udah di Rantau Prapat juga udah kena di portal lagi ya. Juga, kan? Jadi ya udah dari Jambi kita lanjut besok paginya ke Palembang. Tapi kita nggak nginap lagi di Palembang, langsung ya. Tembak ke tol. Walaupun malam itu kita harus istirahat di rest area tol Palembang Bakauheni itu. Jadi setiap rest area masuk karena memang udah ngantuk. Iya, nggak kuat ya. Udah nggak konsen ya. Nggak konsen. Anak-anak pun udah ini udah tidur bentar, jalan lagi, tidur bentar, jalan. Kita naik kapalnya jam 9 pagi. Jadi dalam perjalanan di tol itu masuk WA-nya Om Pupung. Om Pupung Waketum GCC Indonesia kan. Om Ai kayaknya lagi di perjalanan ke Jawa ya. Kan? Oh iya Om Pupung, ini udah di tol, kilometer berapa ya saya udah nggak ingat lagi. Terus dia bilang, ini masuk ke Cilegon, wajib ke rumah dulu. Portal lagi kan. Ya udah Om, boleh. Silakan Sherlock aja, nanti saya nyusul ke rumah. Jadi di Sherlock kita turun dari kapal jam 11. Jadi jalan ke rumah Om Pupung. Om Pupung sekitar jam 12 lah masuk ke rumah Om Pupung. Ya dijamu
ngopi di rumah Om Pupung, ya kan, istirahat dulu sebentar di situ. Jadi memang suasananya memang ya Luar biasa ya. luar biasa Luar disambut. biasa. Memang kita juga nggak nyangka kan, padahal kita memang kan komunitas ini kan beda-beda. Beda, sebenarnya. betul. Ya, tapi nggak ada masalah. Iya. Istilahnya Om Pupung juga tahu kan, saya bukan GCC sebenarnya kan, tapi ya sama-sama pecinta Pecinta Grid Corolla Corolla ya. ini, sama-sama pengguna Grid Corolla ini memang ya harus begitu. Seperti itu ya. Jadi ya udah kita di rumah Om Pupung di situ sebentar, nggak lama kita pamit, kita nginap di Cilegon malam pertama kita di Pulau Jawa, berarti kita nginapnya di Cilegon. Jadi pas sudah di Cilegon, masuk juga WA dari Om Dimas. Waduh. Portal lagi ya. Om Dimas, Om Dimas GCC Tangerang Raya. Iya, Ya kan? Kebetulan juga Om Dimas kan udah pernah ke Aceh nih. Aceh. Waktu Jamnas Medan. Jamnas Medan dan ini yang kecil ya. Sini Adik, sini. Sini Adik Maya. Jadi yang Jamnas Medan kan ikut Om Dimas. Iya. Jadi terakhir kita Om Dimas WA. Om Ai di mana? Tangerang. Om Ai di mana tanya. Jadi kita lagi di Cilegon, Iya, kan? Jadi di Cilegon, terus dia bilang kalau kemana lagi nih Om Ai? Rencananya mau ke Jakarta. Iya, kan? oke. Jadi kalau di Jakarta itu harus lewati Tangerang dulu, dia bilang, kan? Harus lewati Tangerang dan memang nanti saya yang ngantar ke DKI, dia bilang gitu kan. Nah ya udah, singgah di Tangerang. Singgah di Tangerang, diajak makan juga sama Om Dimas. Oke. Di apa namanya itu? Sambal SS ya? SS, betul. Jadi makan siang di situ. Makan siang di situ, terus kita jalan-jalan ke Monas. Oke. Diantar Om Dimas tuh. Oh, iya. Diantar Om Dimas ke Kota Tua. Kota Tua. Kota Tua diantar Om Dimas. Terus dari Kota Tua, sebenarnya kita kalau mau nginap di Jakarta aja udah bisa, Iya, kan? ya. Cuma Om Dimas nggak boleh. Ini nginap tetap di sana. Kita nanti ke Secret dulu. Iya, betul. Jadi malam itu kita ke Secret GCC Tangerang Raya. Ngopi di situ, disambut sama ketua dan kawan-kawan semua di situ. Ya. Jadi ya kita ngopi santai lah. Ngopi santai lah, ya. Di Secret GCC Tangerang Raya itu kan. Jadi terakhir kita setelah ngopi itu dicarikan penginapan juga. Kenapa? Ya kayak tadi juga kita bilang, penginapan memang. Jadi Om Dimas bilang uang Om Ai nggak laku di sini. Oke. Jadi kita juga mau gimana ya? Padahal kita ini kan sebenarnya kita jalan-jalan ini memang nggak ada sponsor sama sekali kan. Jadi memang niat kita sendiri. Iya. Jadi dengan pelayanan, dengan dari kawan-kawan. Iya, keluarga yang luar biasa. Keluarga ini memang luar biasa. Jadi ya udah nginap di Tangerang. Besoknya kita main-main lagi. Padahal rencananya memang langsung ke Jogja. Tapi karena kita pikir ini waktunya nanti terlalu mepet, ya udah kita masih di Tangerang hari kedua. Kita main lagi ke Bintaro, ke Trans Snow World itu kan, karena anak-anak kan pengen main salju gitu, yang di sana kan nggak ada. Jadi Om Dimas juga ikut nemenin. Om Dimas ikut nemenin makan. Jadi sampai kita sore itu masih Om Dimas nemenin. Oke. Jadi diajaklah ke bengkel Om Gibeng. Ya. Itu apa? Kira-kira Om di situ memperbaiki atau apa seperti apa? Nggak ada, cuman main ya? Om Ai biar tahu ini loh bengkel Om Gibeng kan. Padahal semalam sama Om Gibeng juga udah jumpa. Nah, jadi ya udah ngopi di situ, makan malam juga di situ. Rame-rame sebelum menghadiri kopdar. Jadi malam itu kita ikut kopdar, berarti malam Minggu kalau nggak salah. Malam Minggu ya. Ikut kopdar bersama GCC Tangerang Raya. Nah, jadi ikut kopdar di situ, sekalian ya ngopi juga di situ kan. Malam itu kita nginap di Tangerang lagi untuk malam kedua, karena Om Dimas bilang malam ini kita balik lagi ke Tangerang. Nanti malam ada kopdar. Wah, ya udah sempat ikut kopdar bareng GCC Tangerang Raya kan. Ya udah besoknya kita baru lanjut ke Bogor ya. Paginya Opung nelpon dari GCC Bogor. Opung Purnama Milala kan. Dia nelpon paginya, Om Ai kemana besok? Saya bilang rencana kayaknya ke Jogja. Terus karena dia bilang nanti takut bisa Om Ai ke Jogja, tapi nanti balik ke Bogor. Jangan sampai
hari Jumat. Karena nanti kalau ke puncak juga macet. Macet. Ya. Betul. Ya udah, Opung, berarti kita reschedule aja. Ya. Kita ke Bogor dulu. Bogor dulu ya. Kan? Jadi Opung juga bilang, nanti di Bogor jangan sewa hotel, dia bilang. Tinggal aja di rumah. Rumah ya. Nah, rumahnya memang kosong. Jadi ya udah, disambut lagi sama Opung malam itu Portal kita lagi ya. portal lagi di Bogor. Ya kan? Di Bogor. Oke, jadi malam berarti kita sampai ke tempat Opung itu malam Senin. Malam Senin berarti minggu malam. Minggu ya. Minggu kita berangkat dari Tangerang sampai ke tempat Opung di bengkelnya yang di Ciomas itu malam setelah maghrib. Jadi dia udah nyiapin juga makan malamnya di malam bengkel. lagi ya. Makan malam di bengkel sama tante juga kan, sama anak-anaknya juga, karyawannya juga di situ kan. Jadi ya udah makan di situ malam, diantar ke rumah. Di fasilitasnya dikasih semua, ini kunci rumahnya, tinggalnya di sini. Kayak rumah sendiri ya? Kayak rumah sendiri. Kayak rumah sendiri kan. Memang jadi karena memang di tempat Opung kita besoknya mau ke puncak, mau ke Taman Safari kan. Taman Safari. Kita berangkat ke Taman Safari, kita nginap lagi di situ karena kita lihat ini waktunya mungkin pas. Ya udah, semua kan selama perjalanan ini baju kotornya udah menumpuk ya. Udah menumpuk ini. Ya, jadi kan kita sama keluarga semua ini ya udah bawa ke laundry dulu. Laundry dulu. Besoknya mungkin bisa siap kan? Betul. Jadi ya udah ke Taman Safari, anak-anak juga memang penasaran kan, belum pernah masuk ke Taman Safari, lihat atraksi lumba-lumba kan. Itu terakhir kita nginap di rumah Opung lagi malam kedua, dan hari ketiganya kita nginap diajak ke rumah baru Opung yang di Ciapus. Ciapus. Jadi makannya di sana. Makan sana. Sarapan pagi di sana. Jadi memang udah langsung diundang Om Ai sarapan paginya ke sini. Ya udah berangkat ke Ciapus. Cuma pas lagi pulang dari puncak kemarin itu mobil kayaknya agak ada bunyi-bunyi yang nggak enak, yang bersih-bersih dikit di kaki-kaki gitu kan. Jadi ya udah, saya bilang ke Opung ini gimana? Bisa dicek nggak? Bisa, besok masuk bengkel aja, dia bilang kan. Pagi langsung masuk, biar anak-anak yang ngecek di bengkel. Ya udah, sekalian sama power steering kan. Sekalian. Ya, jadi kan memang udah spesialisnya kan. Jadi dicek power steering sama kaki-kaki semua, rupanya shocknya bocor. Yang kiri ya? Yang kiri ya. Mungkin perjalanan di sana hantam lubang segala macam kan. Ya, jadi memang udah ini bocor shocknya dan harus diganti. Betul. Jadi memang selanjutnya baru besoknya kita siap mobil, kita berangkat ke Cirebon. Oke. Nah, karena dari Bogor itu setelah keluar dari bengkel paginya, kita sporing dulu kan, sporing dulu di Cirebon, di Bogor, terus lanjut ke Cirebon. Di Cirebon ada Om Reja. Om Reja Ikul ya. Kebetulan Om Reja kan orang Aceh juga. Jadi udah disiapkan juga. Satu frekuensi ya? Satu ini kan, satu frekuensi, satu daerah kan. Jadi memang udah dari awal kita berangkat, udah diancam, istilahnya udah diwanti-wanti. Kalau masuk Jawa wajib singgah Cirebon, nggak boleh lewat kan. Ya udah, singgah di Cirebon, kita nginap di Cirebon semalam. Diajak makan malam, istilahnya jamblang ya, istilah di sana kan. Nah, jadi makan malam di situ, kembali ke hotel. Besok paginya baru kita start lagi. Rencananya mau langsung bablas ke Jogja. Niatnya ya kan. Niatnya dari Cirebon langsung ke Jogja. Tapi di tengah perjalanan ini Magelang mantau juga kan. Mantau ya perjalanan. Om Ancas kan. Om Ai kemana? Sampai mana? Udah sampai sini. Ini masuknya dari Magelang aja, keluarnya tolnya Bawen. Iya. Oh ya udah Om, nanti saya singgah sebentar. Saya langsung ke Jogja. Oh nggak bisa, dia bilang. Masa Magelang cuma dilewatin aja, dia bilang gitu kan. Ya udah, sampai ke Magelang, diajak makan dulu, diajak makan sama Om Ancas, diantar ke villa. Itu juga kayak kita bilang tadi, memang keluarganya ini ya seakan-akan ini yang datang ini kan keluarganya sendiri gitu. Betul. Padahal kita jumpa pun belum pernah. Iya. Ya kan? Cuma paling ya komen-komen di Facebook lah. Iya, sama Instagram kan. Ya udah terakhir diantar ke villa.
ada Om Suryanto. Suryanto, Om ya. Suryanto juga kebetulan udah pernah ke Aceh. Om Suryanto, terus diantar ke villa, kita istirahat sebentar, baru diajak kopdar lagi. Kopdar lagi. Portal lagi. Portal Ya, lagi, oke. ya kan? Pas lagi kopdar, memang kopdar Magelang malam itu kan, kopdar. Terus besoknya baru kita ada Pak Demus. Oh ya, Pak Demus Iya, ya, Demus ya. Pak Oke. Demus juga nyusulin ke Nyusulin. villa. Terus baru kita keluar bareng ke tempat kopdar. Kopdar. Ya, kopdar di situ, terus kita diantar pulang ke villa lagi Iya, kan. betul. Pulang ke villa, besok paginya Om Ancas udah ngutus temennya yang Om Yoko namanya. Yoko, Om ya, Yoko Yoko. ini Betul. dia bukan member MGCC, SC. tapi dia punya 2 grid Corolla. Oh, oke. Punya 2 Ya, grid ya, ya. Corolla dan Betul, dia betul. kerjanya di memang di Candi Borobudur. Jadi Borobudur. Jadi diantar sama Om Yoko, dijemput dulu ke villa, diantar Om Yoko masuk Candi Borobudur itu Betul, ya ya. villa via jalur VIP lah. Ya, VIP ya. jadi Khusus ya? Jalur khusus kan? ya, oke. Nah, jadi udah segitunya diatur Ya, memang apa namanya. Jadi paginya itu kita masuk ke Borobudur. Jadi dijamu sama Om Yoko ini. Om Yoko. Saya lihat di mobilnya memang nggak ada stiker. Stikernya? Saya tanya, Om Yoko member MGCC? Enggak, saya nggak masuk member MGCC. Dia bilang kan. Tapi kawannya Om Ancas. Iya. Alhamdulillah saya pakai 2 grid Corolla. Dia bilang kan, wah bukan member aja 2 grid Corolla ya. kan. Jadi memang ya dibilang ini baru saya percaya ini tangguh memang Tangguh. grid Corolla ini. Ya. Dari Banda Aceh kemari ditanya juga ada trouble apa? Nggak ada, alhamdulillah ada, saya ya. bilang kan. Luar biasa. Ya memang itu ya udah diantar keliling Candi Borobudur sekali. Ya sempat moto yang ada Moto, ya? tulisannya Anu ya? cagar budaya Oh, iya, itu iya. kan, pelestarian Iya, iya, betul. Borobudur. Borobudur, ya. Nah, jadi ya udah setelah itu saya pamit, baru kita langsung ke Jogja. Ke Jogja, ya. Nah, langsung ke Jogja di WA sama Om Wawan pertama kan. Wawan, ya. Ya, katanya nanti Pak Ketua aja yang ini. Iya. Ya, jadi Om Wawan mungkin kasih nomor ke Maldi ya. Iya. Baru di WA, hotel pun belum dapat Ya. kan. Jadi memang dicariin hotel sampai Jogja. Ya memang nggak tahu lah kita ini mau ngebalasnya ini gimana gitu kan. Ya seperti itulah Om. Jadi masuk Jogja pun kita bantuin Om untuk cari hotel pun di daerah Malioboro semua penuh. Ya. Mau nggak mau kita pas carikan ya. ini kan, Nah, pas libur ditambah sekolah. weekend, Iya, libur sekolah. libur sekolah. Aduh, alhamdulillah kita dapat Iya, lah untuk penginapan. iya. Memang udah luar biasa lah untuk bisa dibantu di sini kan di Jogja. Terus telepon Leksur juga. Leksur kan udah Iya. pernah ke itu kan, Iya, ke Aceh betul, juga. iya. Leksur juga buru-buru balik dari ya. Jakarta, diajak makan di itu kemarin di Sate Pak Pong. Sate Pak kan. Pong. Tadi juga masuk lagi telepon, ajak makan lagi kan. Betul, Om betul, Rifai Rifai. lagi dari Grikoholik juga. Iya, betul, Luar betul, biasa. betul. Pokoknya ya langsung ini ditunggu memang. Iya. Dan dia kawan-kawan ini nunggu kapan waktu kosongnya, kapan saya sempat ajak makan, kapan saya sempat ajak ini kan. Memang, Iya. ya memang luar biasa. Tapi Iya. kita pun karena sama anak kecil sama keluarga Iya. kita juga nggak pergi ke sini itu bukan untuk tujuan wisata yang betul-betul mau kemana Mana gitu. ya. Nah, tapi ya kita memang ya untuk jalin silaturahmi aja lah. Betul, Ya, betul. setidaknya kita udah sampai ke Jogja. Anak-anak juga mungkin biar happy dia Iya, bahwa betul. ini lo Jogja, ini lo Bang. Kemarin kita ke Candi Borobudur. Di sini lo keratonnya. Keraton, Ya, iya. jadi kan bisa Wawasan ya. Wawasan juga, Iya, betul, edukasi juga kan. Kita selama jalan dari sana pun makanya kita ngajak keluarga ini bukan semata-mata mau jalan aja. Iya, betul. Tapi memang ya edukasi juga untuk si abang ini kan, Iya, karena betul, dia betul, pun suka. betul. Untuk Jadi kedepannya, ini ya. bang suka, ini jalan ini kotanya ini loh. Ini, itu Nah, ya. Jadi kayak kemarin di Jakarta pun Monas ini loh. Ini, Nah, Monas. jadi kan memang kita kenali. Iya, Ya, betul, kita betul. kenalin memang. Jadi saya selama sampai di Jogja ini memang luar biasa. JGCC memang ya. Ya nggak tahu lah mau balas gimana. Cuman kita juga kesini ini teringat juga kita sama almarhum Jono kan, ya. yang memang ya sahabat kita juga Iya, yang betul. pernah jumpa di Aceh sampai betul. ke sana kan, udah sama-sama. Mudah-mudahan lah ya memang ditempatkan di Iya. tempat yang terbaik Ya, lah. doa yang terbaik Doa lah. yang terbaik lah untuk Jono kan.
Mungkin nggak sempat lagi kita kemarin itu jumpa kan. Iya, betul. Memang gitu aja sih kalau untuk di Jogja memang luar biasa. Memang istimewa. Istimewa ya. Istimewa. Ya selama perjalanan dari rumah sampai terakhir di Jogja, apa sih Om kesan-kesan Om dalam artian sudah finish di Jogja itu apa yang dirasakan Om? Kalau kita berangkat dari sana memang ya menyenangkan, Menyenangkan, ya. menyenangkan. Jadi karena kita pun jalannya enggak kita Santai, buru-buru, jadi santai. Jadi bisa kita bilang enggak ada lelahnya. Ya, jadi karena di jalan ini kan kita tidur cukup, kan? Betul. Istirahat memang kita mau istirahat, nggak ada yang diburu. Nggak buru ya. Nggak ada yang diburu, jadi memang ya santai aja. Ini besok pagi kita start dari sini ke balik Ya. mungkin rencananya masuk ke Bandung lagi. Besok pagi kita berarti berangkat pamit dari Jogja Dari ini Jogja ya. yang ke rencananya ke Bandung. Iya. Terus mungkin nginap semalam di Bandung, lanjut ke Jakarta, mungkin nginap di Jakarta semalam lagi. Ya itulah biar nggak lelah. Nggak lelah, betul. Jadi, nginap semalam lagi, mungkin kita start berangkatnya nanti langsung dari Cilegon. Cilegon. Nginap di Cilegon Lagi semalam. Jadi kita berangkat dari Merak itu target kita pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Nah, dapat kapal jam 8 mungkin bisa langsung ya. nyebrang. Malamnya kita nginap di Palembang. Oke. Nah, targetnya sih itu kan. Nanti baru lanjut lagi ke Jambi. Kita nginap lagi di Jambi. Nginap lagi ya, tak? Terus lanjut ke Pekanbaru, nginap lagi. Nginap lagi ya. Baru Medan, baru sampai ke Aceh. Tapi ini mungkin targetnya berarti Idul Adha kayaknya di jalan ini. Di jalan ya. Di jalan. Salah Idnya di jalan kayaknya. Jadi memang apa ya santai aja lah. Santai ya. Santai. Yang penting selamat sampai tujuan lagi. Selamat sampai tujuan, nggak ada yang kita buru kan. Memang harus ekstra hati-hati. Iya, betul. Nah, mobil juga harus kita cek juga kan. Dan kalau boleh tahu lah Om, kira-kira Om pakai Git Corolla itu dari tahun berapa Om? Sampai ya dengan kita beli sudah punya Git Corolla, kemudian ternyata keluarga kita banyak sekali. Banyak itu dari sekali. tahun berapa Om? Ya? Saya pertama beli Git Corolla itu November 2013. November 2013. Oke. Masih di harga berapa dulu? 75 juta. 75 juta ya. Itu masih 75 juta, masih full ori. Ori ya, original semua ya. Original semua. Masih ada semua. Apanya kan? Jadi karena di sana di Aceh itu kalau yang original semua gitu kayaknya saya kurang sreg gitu. Oh iya. Nah, jadi mulailah apa namanya kan? Merombak-rombak ya, Merombak kan? dikit-dikit ya. Dikit-dikit kan. Jadi pas kita lihat ada yang menarik, ganti kan. Ya karena istilahnya udah keracunan juga. Iya, racun Jadi, itu ya. Racun. Jadi pertama itu ganti grill kan, ganti. Waktu itu masih pelak kaleng. Pelek kaleng ya. Masih pelak kaleng. Jadi kalau untuk beli pelak kan mahal lah ya. Jadi ya Betul. ya udah nggak main di pelak dulu. Iya. Ya ganti pelan-pelan kan. Ya. Jadi terakhir baru nih keracunan yang OEM-nya. OEM ya. Ya, yang keracunan OEM-nya kan, beli grill BZ. BZ. Ya. Terakhir karena dari BZ ini, dari grill BZ, ini kayaknya bumper BZ. Pesan bumper BZ. Kan? Oke. Karena BZ ini kan banyak dia ininya. Iya. Ya kan? Jadi terakhir kayaknya spionnya juga harus BZ. Waduh, Ya kan? harus sepadan Harus ya. BZ. Iya. Jadi cari BZ kan. Speedonya juga. Iya. Speedonya juga BZ. Dapat setir benang merah. Setir benang merah BZ. Pokoknya ya pelan-pelan aja. Pelan-pelan dapat. ya. Jadi kita makin sering kita lihat postingan-postingan ya. seller ini di Facebook. Terus keracunan lagi Keracunan kan. Jadi memang luar biasa ya. Git Corolla ini Iya. kan dengan spare part-nya ini ya. Tapi ketangguhannya memang Luar biasa. Mesin juga harus kita jaga kan? Betul. Nah, Yang terpenting oli ya. Ya, oli, radiator kan. Radiator. Nah, itu memang kita bawa cadangannya. Dan kemarin pun berangkat
Saya cuma bawa motor fan radiator aja. Iya, itu cadangan yang harus dibawa. Itu aja. Yang lain kebetulan seperti alternator baru diganti. Terus yang lain-lain kampas kopling segala macam udah duluan ganti sebelum berangkat tuh. Persiapannya berarti kampas kopling, timing bell saya suruh ganti. Jadi biar nggak was-was kan, karena aman gitu ya. Yang udah pasti ini, pasti takut kita itu bermasalah kan. Betul. Ya udah, yang lain nggak ada, langsung gas aja ya. Oke Om, kira-kira Om kan dari 2013 November ya. Tadi kalau nggak salah ya. Kemudian sudah pergantian ya spare part karena racun, karena lihat sosial media yang luar biasa. Dengan Om dari Aceh sampai Jogja dengan velg ukuran 17 seperti ini, gimana Om rasanya? Biar nanti teman-teman yang tahu dengan perjalanan jauh dengan velg ring 17 itu nyaman atau tidak. Iya, karena kan sebenarnya kalau dibilang kurang nyaman, banyak yang ragu sebenarnya. Betul, dengan ring 17 ini kan. Profil bannya ini cuma 40 ya, 40. Tapi bagi saya sih asik-asik aja. Asik ya. Yang penting kaki-kakinya memang harus betul-betul kita jaga kan. Iya. Jadi bahkan pernah ada kawan yang naik mobil saya dengan pelak ring 17. Dia udah di dalam, udah jalan. Dia tanya, ini pelak ring 17? Dia bilang. Makanya dia kok nggak kayak ring 17? Iya. Gitu kan. Jadi saya bilang saya udah asik-asik aja dengan ring 17 ini. Ini saya pasang berarti 2018 sudah pakai ring 17 merek apa ini? Fosen ya? Fosen. Ring 17 dengan ban profil 40 ini, lebarnya 205. Saya pakai 2018. Berarti pelak Fosen ini ke Padang udah 2 kali yuk. Ke Padang 2 kali. Ini udah sampai ke Jogja. Alhamdulillah kita jalan itu walaupun banyak lubangnya, hantam lubang yang memang luar biasa. Tapi alhamdulillah masih aman ya. Masih aman. Kemarin sebelum berangkat sempat berpikir ini apa kita ganti pelak dulu baru berangkat gitu kan. Tapi saya jadi ragu kalau pelak baru lagi kita ganti, takutnya nanti kita kekuatannya ini belum bisa kita ukur. Betul. Jadi langsung diajak jalan jauh, takutnya nanti malah nggak bagus. Iya, betul. Jadi ya udah, kita pakai aja pelak yang ini. Bannya pun kemarin memang masih bagus kan? Ya. Jadi nggak kita ganti ban. Jadi langsung ya udah berangkat aja pakai pelak ini. Kita kalau pelak ini udah apa namanya? Udah teruji lah. Karena udah lama ya. Udah kita udah tahu. Maksudnya ini walaupun kita hantam lubang itu, betul. Alhamdulillah nggak masalah. Anda memang masih bagus. Luar biasa sekali. Ya buat referensi buat teman-teman lah. Karena Aceh sampai Jogja aja pakai ring 17 ya. Iya. Karena berpikiran banyak teman-teman itu ke luar kota yang cukup jauh itu harus pakai ring 16 atau 15 yang lebih bahkan pelak kaleng. Nah, jadi kan memang teruji ya. Apa namanya? Kenapa lagi saya pilih ring 17 ini? Memang dia dari fender ke ban memang nampaknya ceper. Iya. Mobil kita. Ya. Tapi dari suspensi aspal ke mobil malah tinggi. Iya. Jadi walaupun ada polisi tidur atau jalan-jalan yang bergelombang, dia aman. Tapi kalau kita pakai ring 16, ring 15 dengan ban yang memang paling 4 yang cocok juga dengan pelaknya, jadi mobil nampak lebih rendah gitu ya. Jadi agak was-was kalau kita jalan bergelombang itu. Agak was-was. Kalau ini alhamdulillah nggak apa-apa. Masih aman. Mantap. Oke, ini di luar velg lagi ya Om. Saya mau tanya, beberapa mobil Om kan sudah anggap aja sudah kita upgrade lah. Sudah di-upgrade entah itu velg, entah itu bumper, setir, spion dan sebagainya. Saya lihat mobil Om Ayi ini sudah ada sunroofnya. Ya. Sunroof itu karena racun atau keinginan anaknya? Atau seperti apa Om kira-kira? Itu ceritanya kalau pasang itu kan waktu kita pertama kali ke Padang ya. Nah, jadi ke Padang sampai di Payakumbuh, waktu itu disambut sama GCC Payakumbuh, Romi Kadri ketuanya kan. Jadi pas disambut itu ada mobil yang memang kalau di
Padang, di Sumatera Barat kan banyak yang udah modif-modif semua Iya, itu iya. kan. Jadi ada beberapa unit yang udah Sudah, bolong ya, gitu kan. bolong. Jadi si abang penasaran. Mm-mm. Ayah, kok mobil itu atapnya bolong? Gitu kan. Jadi, Iya, iya, iya. Ayah, abang mau naik gitu kan. Ya udah, kita bilang sama Om F waktu itu kalau nggak salah. Om, si abang nih mau naik mobilnya yang atap bolong. Atap bolong. Ya udah coba gitu kan, keluar dari atap kan. Jadi pas naik mobil kita langsung nanya, ayah, kapan mobil kita atapnya bolong? Bolong. Nah, Ya kan? itu kena racun lagi. Kena racun. Ya, lagi. Racun lagi kan, di 2018. Terakhir kita jalan lagi waktu itu Lebaran lah. Kita memang jalan-jalan di Sumbar. Iya. Ya. Singgah lagi ke Pariaman. Pariaman disambut sama Om Ali. Om Ali. Ali Usman. Iya, oke. Mobilnya juga atapnya bolong. Bolong. Jadi di Pariaman juga keracunan makin Keracunan nambah. lagi. nambah lagi racunnya kan. Pulang dari situ berarti sekitar 2019 kalau nggak salah. 2019. Pulang Jamnas di Medan. Oh iya, Jamnas ya. Pulang Oke. Jamnas Medan. Jamnas Medan belum ada. Jadi pulang Jamnas lah. Pulang Jamnas baru pesan moonroof. Moonroof ya. Pesan moonroof kita pasang. Alhamdulillah aman sampai sekarang udah ya udah tercapai lah. Tercapai Si ya. abang pengen lihat pengen lihat keluar gitu Iya. kan. Jadi walaupun mobil tua ya kita upgrade aja Iya, biar betul. biar- Menolak tua. tua. Jadi biar semuanya nyaman. Jadi betul. kita pun nyaman, anak-anak juga suka kan. Jadi malah sekarang kalau kita tanya, kita ganti aja mobilnya bang. Jangan ya, Jangan ini, ya. tetap mobil ini. Tapi bukan si abang aja nih, adiknya juga gitu. Adiknya juga gitu. Sudah ada cinta dengan Sudah, Git Corolla ya. Sudah ada ikatan ini Iya. ya. Sudah dididik dari kecil ya. Iya. Harus suka. Karena memang mobil ini dibeli sebelum mereka lahir. Oh gitu. Nah, Oke. jadi bisa kita bilang dua-duanya ini diantar waktu mau melahirkan ini ya pakai mobil ini. Ini ya. Iya. Jadi merasa memiliki lah. Iya, ya, merasa dari memiliki beli, memang walaupun mobil tua, tapi ya kita nggak malu lah. ya. Malu Ya ya. kan? Nggak malu lah saat turun dari mobil yang seperti ini, malah ada rasa kebanggaan sendiri. Kebanggaan tersendiri. Ya. Berarti tidak ada niatan untuk dijual ya Om ya? Tidak ada. Ya. Kalau perlu nambah lagi ya. Kalau perlu nambah. Oke Om, tadi kan kita sudah ngobrol terkait perjalanan, kemudian mereview mobil Om Ayi dengan upgrade-nya seperti ini. Saya mau tanya, gimana sih persaudaraan kita? Anggap aja dari Aceh sampai Jogja dulu aja lah, anggap aja seperti itu. Iya. Seperti apa sih persaudaraan yang Om anggap seperti apa? Jadi memang persaudaraan ini memang ya luar biasa lah kalau orang banyak yang WA kita kan. Iya. Kok bisa ya gitu kan? Iya. Kok bisa enak ya banyak teman di jalan. Makanya kita walaupun dengan mobil tua tahun 95 Iya. ya. Berarti udah 27 ya? 27-an. 27 tahun Iya. usianya. Tapi kita berani untuk jalan jauh ini. Iya. Ya memang karena banyak saudara di jalan kan. Betul. Jadi nggak ada ragu. Jadi walaupun di mobil tua, tapi dengan kondisi yang memang kita jaga terus kan, jumpa kawan, jumpa saudara. Jadi niatnya memang ya sekalian liburan. Tapi silaturahmi juga harus tetap terjalin ya. tetap terjalin. Jadi kita nggak peduli dia benderanya apa kan. Ya. Nah yang penting asal ada yang masuk WA, tetap Itulah. Gitu, ya. tetap kita hampiri kan. Ya. Nah, tetap kita ngopi gitu. Bahkan kita jalan pun dari sana, saya udah nyiapin juga kopi Aceh itu. Kopi Aceh, ya. Memang udah saya packing itu Iya. yang untuk saudara-saudara juga gitu. nanti. Pas kita jumpa di sini, jumpa di kota ini, kota itu kan. Jadi memang udah saya siapkan ala kadar lah kan. Ya, Jadi betul. adalah dari kita untuk ini juga yang memang nggak sebanding sebenarnya dengan pelayanan saudara-saudara di sini selama di jalan kan. Jadi memang
untuk persaudaraan Great Corolla ini yang luar biasa, luar ya. biasa Sekali ya. nggak bisa kita ungkapkan lah. Padahal memang sama sekali nggak kenal. Nggak kenal ya. Nggak kenal, cuma Dari awal nggak kenal jadi saudara. jadi saudara. Cuma gara-gara Great Corolla Corolla, ya. iya kan? Oke. Cuma gara-gara Walaupun mobilnya Great Corolla, entah itu stiker atau entah itu apapun, Iya, iya. Yang penting sama, ya. Karena persaudaraan ini kalau udah jadi saudara sebenarnya harus tetap jadi saudara. Betul ya kan? sekali. Betul. Jadi, betul. Waktu kita jalan ini pun banyak saudara-saudara yang memang tetap pantau ini. Pantau ya. Udah sampai mana. Dia kan nggak peduli sebenarnya kan, nggak peduli kita dari komunitas apa gitu. Yang penting karena kita apa namanya di medsos juga udah ya. saling kenal kan. Ya, ya. Jadi Betul, pas betul. kita tahu oh ini ada di sini, tetap dipantau, Pantau ya. tetap di portal Portal gitu ya. kan. Dari portal. Gitu juga kalau nanti di Aceh, saya juga sering mantau-mantau Iya. kira-kira siapa Pergerakan nih, ya. Pergerakan ini siapa yang Iya, ada betul, ke betul. Aceh kan. Iya, iya, Jadi betul, tetap kita portal. Portal, ya. Walaupun portal di Aceh itu sebenarnya nggak bisa seperti di sini karena kita di ujung. Iya, kan. di ujung. Di ya. ujung ke ujung. portalnya di Banda Aceh itu pun ujung Ujung juga lagi. dari ujung. Jadi nggak bisa kita portal di tengah. Nah, jadi memang tapi saya pantau terus itu di Facebook kan seperti Om Noval Iya. Aceh Bogor Betul, kan pernah betul, ke betul. Aceh. Saya pantau rupanya udah di Banda Aceh. Tapi memang karena kesibukan karena kerja ya. Iya, betul. Jadi nggak sempat jumpa. Nah, baru kemarin kita ke Bogor, saya WA, Om, saya di Bogor. Bogor. Nah, ya udah makan di Bogor makan ya. sate marangi diajak Om Maranggi Catur. ya. Oke. Om Catur kan, Iya, sama iya, Om Utai, betul, Om. betul. Jadi Om Noval datang. Ya, jadi sempat jumpa juga Iya, sama iya, betul. kawan-kawan. Dan memang untuk persaudaraan ya nggak ada duanya lah. Nggak ada batasannya. Nggak ya. ada batasan. Semua sama. Semua ya. sama. Semua sama. Semua dilayani kan memang dianggap semua saudara. Saudara Semua ya. sama saudara. Oke, gitu Om. Terima kasih. Intinya sudah dari start dari Aceh sampai Jogja yang sekiranya untuk finish kita anggap aja saudara dari yang belum kenal yang seperti Iya. tadi Om tadi sampaikan bahwa awal nggak kenal jadi kenal, jadi saudara. Jadi saudara. Itu sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Yang penting kami mewakili dari Jogja Great Corolla Community dan sekitarnya Ya. mengucapkan banyak terima kasih untuk Om Ai yang sudah berkenan datang sampai ke Jogja. Ya inilah Jogja istimewa seperti ini Om. Ya, kita juga Ya. saya pribadi dan teman-teman di Kutaraja Great Corolla Community juga salam untuk teman-teman di JGCC kan. Siap. Jadi yang memang pelayanan selama di Jogja ini yang luar biasa istimewa seperti namanya memang daerah istimewa Yogyakarta kan. Jadi khusus ke Om Aldi, Iya. Om Wawan, Om Suryadi, Om Lugito, Om Lugito kan, yang memang selama 3 malam di Jogja ini memang setiap jam makan itu seperti dipantau. Tadi pagi sempat saya Om Aldi tanya sarapan di mana, pas ke sana tutup. Entah kenapa pas lagi jalan pulang itu masuk WA-nya Om Rifai, Om Rifai Grikoholik kan. Ya. Jadi masuk, Om udah sarapan. Pas ini mau cari sarapan rupanya tutup. Ya. Ya udah ke sini. Nih, Jadi memang ya selama di Jogja ini semua yang kawan-kawan ini memang luar biasa. Ya. Luar biasa, memang anak-anak juga menikmati suasana ya. Jogja kan. Karena memang kota-kota yang punya sejarahnya kan. Betul. Jadi untuk Great Corolla ini memang jadi penyambung silaturahmi kita lah. Betul. Ya, mudah-mudahan dengan kami sampai ke Jogja ini, Om Aldi dan kawan-kawan juga suatu saat bisa kita tunggu di Aceh. Siap. Pokoknya tetap harus kabari. Siap. Kita pantau terus ya. Siap. Mudah-mudahan bisa sampai ke Aceh dan bisa kita ke Sabang. Ya, siap. Sama-sama. Oke gitu Om, terima kasih yang sudah rela dari Banda Aceh sampai Jogja. Ya, mohon maaf kalau sekiranya JGCC dan teman-teman yang ada, komunitas yang ada di Jogja, kalau jamuannya atau kurang berkenan, mohon maaf.
ya kan? Ya sebenarnya bukan kurang berkenan, nggak ada yang kurang, Ya, malahnya ya. udah lebih ya. kan dari pelayanan JGCC ini selama di Jogja ini memang udah luar biasa. Tiap jam makan itu udah ada yang pantau. Udah sarapan belum, makan siang di sini yuk, makan siang makan malam di sini yuk. Jadi memang ya itu memang luar biasa persaudaraan di Great Corolla ini kan. Jadi Great Corolla ini memang menyambung silaturahmi kita yang jauh yang nggak kenal jadi kenal kan, yang udah kenal malah jadi saudara. Betul. Dan harus tetap jadi saudara. Betul. Jadi saya pribadi juga sama teman-teman dari Kutaraja Great Corolla Community semua mengucapkan salam untuk teman-teman di sini. Ya. Jadi saya terima kasih, saya sama keluarga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih. Yang nggak tahu kita mau mengungkapkan gimana lagi untuk teman-teman di JGCC, Om Aldi, Om Wawan, semua Leksur sama Om Lukito kan, Om Rifai dari Gerkoholik, semuanya lah, semuanya memang kita ini saudara, gitu kan. Betul. Jadi semoga nanti suatu saat Om Aldi bisa ke Banda Aceh sama kawan-kawan, mungkin ada acara apa kan? Iya. Tetap pasti kontak. Tetap kita portal. Betul. Yang penting jaga silaturahmi kita. Harus. Kita tidak usah melihat bendera manapun. Yang penting mobilnya kita sama. Menjadi keluarga besar. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali dan mudah-mudahan Om Ayi dan keluarga nanti dari Jogja besok pagi ya Om ya? Ya, besok pagi kita start. Nanti sampai di Banda Aceh lagi dengan selamat, sehat, tidak ada satu kurang apapun. Begitu ya Om ya? Amin. Ya, intinya kuncinya harus sehat. Untuk saat ini walaupun pandemi sudah mereda tapi tetap kita menjaga kesehatan. Iya. Semoga nanti kita sampai ke Banda Aceh juga selamat. Nanti kita kabari lagi. Iya. Semoga memang perjalanan yang road trip yang lumayan jaraknya ini menjadi nilai positif juga bagi yang lain yang melihat Great Corolla ini kan, bahwa ini jadi nilai positif bagi orang lain, bagi kita juga bahwa gini loh persaudaraannya Great Corolla ini. Jadi walaupun kita jalan dari Banda Aceh sampai ke Jogja ini nggak ada ragu di jalan karena banyak saudara tadi. Betul. Jadi makanya yang paling penting memang persaudaraan ini harus tetap kita jaga. Betul. Kita jaga tanpa memandang apapun ininya kan, benderanya segala macam. Yang penting sekali jadi saudara harus tetap jadi saudara. Betul. Oke, Om, terima kasih. Saya tunggu kembali di Jogja yang istimewa ini. Ya. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa berkunjung lagi ke Banda Aceh, entah itu kapanpun, pasti kami kontak. Begitu Om, terima kasih atas waktunya, salam sehat selalu, sampai bertemu kembali di lain waktu kesempatan. Oke. Salim dulu sama Om. Salim. Oke.